Silakan Cipung. Ya, Ya, saya merasa silakan. ini ada gangguan, langsung putus ini tempat Ya, saya. ya, enggak apa-apa. Ini masalah teknis. Oh Ya, ya, terima kasih Pak Pendeta John. Memang betul ya, kalau kita mengandalkan Tuhan terus menerus jam 1 siang itu terjadi mujizat. Betul ya, mujizat 1 jam. Kita menyembah Tuhan, ternyata Tuhan sudah dengar doa kita dan Alen sudah sembuh dan suami saya juga sudah berubah. Pak Pendeta John, terima kasih atas doa-doanya. Terima kasih semua yang mendoakan di sini bahwa dia sudah mau ya, walaupun tadi ngantarkan saya juga, ngantarkan ke gereja ya, jam berapa tak antarkan sendiri itu. Biasanya nggak mau Pak Pendeta John, regio dewek gitu ya. Sekarang sudah mulai, pagi-pagi dia ngomong jam berapa tak antar, sudah mulai. Saya percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Waktu disampaikan Pak Pendeta John, kita amini, kita bilang Tuhan, aku terima. Dan waktu kita menerima itu terjadi mujizat itu. Terima kasih, begitu aja Pak Pendeta John dan semuanya. Terima kasih Bapak Surgawi, saya mengucap syukur. Terima kasih Pak Pendeta John dan semuanya di sini yang mendoakan suami saya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, selamat malam. Bu Rosalin sudah bersama kita di malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke. Bu Rosalin ada di mana ini? Apa bisa dengar suara saya, Bu Rosalin? Selamat bergabung lagi ya teman-teman ya. Tadi ada sedikit masalah teknis, jadi terputus ya, tidak apa-apa. Oke, semua bisa teratasi. Ya, nanti kita akan dengarkan kesaksian Bu Rosalin ya, yang juga tadi pagi menceritakan kalau Pak Bruri yang tadinya di check up di rumah sakit, ternyata dokter bilang tidak apa-apa ya. Itu karena anugerah Tuhan ya, saudara-saudaraku. Ibu Norma juga sudah ya ditolong Tuhan, kesaksiannya tadi kita dengar ya, bahwa sudah mulai membaik dan selalu baik di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Oke, haleluya, praise God, terpujilah Tuhan. Ya, Bu Rosalin, shalom, selamat malam. Bisa dengar suara saya di sana? Haleluya. Oke, mungkin masalah ini ya, sesuatu yang perlu dibenahi. Oke, kita akan berdoa bersama-sama ya di malam hari ini. Tadi sudah didoakan ya. Oke, Bu Ong sudah bergabung bersama kita juga. Puji Tuhan. Oke, haleluya, haleluya. Oke. Ya, praise the Lord, praise the Lord. Ya, Bu Celia sudah bersama kita. Oke, Bu Yeti. Bu Yeti terhilang. Mungkin dalam signal, masalah signal ya tadi. Oke. Baik, teman-teman, kita akan mendengar firman Tuhan malam ini. Oke. Ya, Bu Rosalin, shalom, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Oke, mungkin masalah signal di sana ya. Ya, baik teman-teman, mari kita akan perhatikan firman Tuhan malam ini ya. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang luar biasa untuk memberkati kita sekalian. Oke. Dan Pak Frans Angki akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, oleh anugerah Tuhan, malam ini Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Dia, semakin hari semakin indah. Dan kita malam ini sudah tiba di serial yang ke-289. Besok kita akan tiba di serial yang ke-290 ya. Dan oleh anugerah Tuhan, tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kemurahan hati Allah ya. Amin. Oke, kita akan lihat nats Alkitab kita dari Mazmur 100 yang ke-6 ayat yang ke-4. Pak Frans Angki, apakah ini tulisannya sudah cukup jelas atau perlu diperbesar? Sudah mantap. Oke, silakan Pak Frans Angki. Baik, terima kasih. Selamat malam, shalom Bapak Ibu. Ya, shalom. Kemurahan Allah dalam kemurahan hati Allah. Nats Alkitab Mazmur 106 ayat 4 yang mengatakan, ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umatmu,
Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Amin. 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 Haleluya. Amin. Ini sebuah doa yang sangat indah yang dinaikkan oleh pemazmur bernama Raja Daud ya. Dalam doanya dia berkata, ingatlah aku ya Tuhan. Saudara-saudara, biasa engkau diingat itu oleh seseorang atau oleh orang-orang yang di sekitarmu itu pada waktu apa? Pada waktu engkau berbuat baik, pada waktu engkau dalam keadaan bahagia, orang ingat kepadamu. Tapi di waktu engkau dalam keadaan susah, engkau dalam keadaan masalah, beban berat, orang mulai melupakanmu. Saudara-saudara, tetapi ingatlah, meskipun orang lain boleh melupakanmu, tidak ingat kepadamu. Ada satu pribadi yang sampai hari ini, dia selalu ingat kepada saudara dan saya. Dia ingat siapa kita ini, bahwa kita ini adalah umat pilihannya, orang yang dikasihinya. Kita adalah kekasih Tuhan. Kita orang-orang yang tidak dilupakan oleh Tuhan. Ya, mungkin sahabat baik boleh melupakan kita. Teman dekat boleh meninggalkan kita. Tapi ada satu sobat yang setia. Dia adalah Yesus, selalu ingat kepada kita. Dia ingat pada waktu engkau susah, pada waktu engkau sedih, pada waktu engkau takut, pada waktu engkau dalam keadaan putus asa, pada waktu engkau dalam keadaan penderitaan dan sakit penyakit. Dia ingat kepada saudara. Meskipun orang tidak mengingat saudara, pada waktu engkau dalam keadaan terjepit, kepepet, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan miskin, orang mulai melupakanmu. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan saudara saya. Ya, saya masih ingat ada seorang yang luar biasa, konglomerat kaya raya. Di zamannya dia pada waktu itu, pada waktu dia dalam keadaan musibah, anaknya mati, hartanya habis, dia dalam keadaan sakit-sakitan. Semua sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Tapi Tuhan tetap ada bersama dengan dia. Ya, siapakah orang ini? Dia adalah Ayub, saudaraku. Dan dia bertekun mencari Tuhan. Dia bertekun beribadah. Dalam penderitaan, kesesakan, pergumulan, beban berat, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan Alkitab mencatat dalam Ayub 42, Ayub dipulihkan 2 kali lipat, saudaraku. Amin. Sebuah doa yang sangat terkenal. Dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu orang-orang yang telah melewati semua persoalan, kesukaran, penderitaan, kesesakan, air mata, saudaraku. Orang itu selalu diingat oleh Tuhan. Ya, karena itu saudara-saudara, Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat apa yang saudara-saudara sedang alami di hari ini. Waktu engkau susah, waktu engkau sedih, waktu engkau dalam persoalan, pergumulan, engkau mencari pertolongan kepada manusia, manusia malah mengecewakan. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Ya, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan-Mu. Kemurahan ini adalah bicara masalah anugerah. Ya, kemarin saya sudah jelaskan. Salah satu makna anugerah Tuhan itu adalah kemurahan hati Tuhan. Ya, kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Haleluya, haleluya, praise God. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari kita akan lanjut Bapak Ibu sekalian. Dan ini dapat kita pelajari di bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kemurahan hati Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, saudaraku. Apakah ada kemuliaan Allah dalam kemurahan hati Tuhan? Ada. Jawabannya ada, ya. Dan apakah ada kemuliaan Allah di dalam kemurahan hati umatnya? Jawabannya pasti ada, ya. Namun sebaliknya kalau orang itu tidak punya kemurahan hati, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya pasti tidak ada, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kemurahan hati Tuhan bagi umatnya. Dan kemudian dia diperhatikan, ya, diperhatikan umat Tuhan yang akan beroleh keselamatan di sorga. Berapa banyak saudara yang rindu malam ini diperhatikan Tuhan dan mendapatkan keselamatan di sorga? Yang percaya lambaikan tangan dan mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Saudara, dan ini dapat kita pelajari dalam kisah para rasul, Roma pasal 11 ayat yang ke-31 sampai 33, saudara-saudaraku. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian,
kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kemurahan hati Tuhan, siapa dia? Mari kita lihat rahasianya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Amin ya. Mengerti itu penting karena di luar sana ada banyak orang tidak mengerti. Tidak mengerti tentang apa? Tentang saudaraku kemurahan hati Tuhan ya. Nah, tidak mengerti suatu dia adalah orang-orang percaya yang perlu mengerti dulu. Mengerti umat Tuhan sering tidak taat pada saat kemurahan Allah diberikan ya. Tuhan berikan kemurahannya, kebaikan hatinya. Tuhan berikan anugerahnya bagi umat Tuhan bolak-balik. Tapi dia tidak menghargai saudara-saudaraku. Dan itulah sebabnya banyak dari umat Tuhan seperti orang Israel ini akhirnya dibiarkan Tuhan. Mereka jatuh di tangan musuh dan musuh menindas mereka. Dan akhirnya mereka dibuang ke tanah asing ya. Di sana saudaraku mereka dalam keadaan sebagai orang-orang yang diperbudak. Mereka ditindas oleh musuh. Namun setelah mereka bertobat, mereka sadar akan segala perbuatan ketidaktaatan mereka. Mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan begitu belas kasihan dan Tuhan sayang kepada mereka. Dan musuh-musuh yang menindas mereka itu Tuhan menghukum musuh-musuh itu ya. Oke, mari kita lihat ayatnya dulu ya. Roma pasal 11 ayat 31. Roma 11 ayat 31 yang mengatakan, demikian juga mereka sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Amin. Ya, demikian juga mereka sekarang tidak taat. Ya, umat Tuhan yang Tuhan rindukan adalah mereka memiliki ketaatan, tapi kenyataannya apa? Mereka tidak taat. Ya, saudara masih ingat arti taat ya? Dibaca dari kiri ke kanan, T-A-A-T. T yang pertama itu tidak, A yang pertama itu adalah ada ya. A yang kedua alasan dan T yang kedua di belakang itu adalah tidak. Tidak di depan, tidak di belakang ya. Jadi tidak ada alasan tidak. Itu dari kiri ke kanan. Baca dari kanan ke kiri juga sama. Tidak ada alasan tidak. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi ketaatan ini penting. Orang yang mengerti ketaatan dan dia melakukannya, maka Ulangan 28 berkata dia diberkati. Amin. Berapa banyak saudara yang ingin diberkati dan siap diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Mari kita belajar mentaati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Kalau engkau menjadi orang yang taat pada Tuhan, apa susahnya Tuhan memberkati kehidupanmu? Kalau engkau menjadi orang yang taat melakukan perintah Tuhan, apakah susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Kalau engkau menjadi orang yang taat pada perintah Tuhan, apakah susahnya Tuhan memulihkan hidupmu? Tidak ada yang susah, tidak ada yang sukar. Yang penting engkau melakukan bagianmu, taat saja, manut saja. Amin. Tuhan mau apa, ikut aja saudaraku. Jangan berontak, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Ya saudaraku, jangan sambat, Bapak Ibu, ikut aja maunya Tuhan. Tuhan itu tahu yang terbaik dalam kehidupanmu. Tuhan tahu kau butuh kesembuhan, Tuhan tahu kau butuh mujizat, Tuhan tahu kau butuh pertolongan, Tuhan tahu kau butuh berkat, Tuhan tahu kau butuh sejumlah uang, Tuhan tahu kau butuh rezeki, Tuhan tahu engkau butuh segala yang kau perlukan, ya hal-hal yang jasmani, sandang, pangan, papan engkau butuhkan. Nah, bagian kita adalah melakukan akan segala kehendak Tuhan, perintah Tuhan, ya. Itu adalah orang yang taat. Katakan amin. Haleluya. Dalam segala keadaan belajarlah taat, saudaraku. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang taat akan firman-Nya. Amin. Amin. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Bagian yang berikut yang kedua, saudaraku. Setelah orang mengerti akan kemuliaan Tuhan dalam kemurahan hatinya, baru yang kedua, saudaraku, setelah dia mengerti, maka ini yang kedua, dia mulai mengakui. Orang tidak akan mengakui kalau dia tidak mengerti. Dia harus mengerti dulu, dia paham dulu, baru dia mengakui. Mengakui bagaimana?
Mengakui bahwa Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Ya, kenapa begini, saudaraku? Dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semuanya tanpa terkecuali dari Adam sampai keturunannya sampai kita ini. Semua ini kita telah berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Itu ketidaktaatan kita dan Allah mengurung semuanya di dalam ketidaktaatan mereka, ya, supaya mereka ini bisa mendapatkan yang namanya kemurahan hati Tuhan. Kita lihat Roma pasal 11 ayat ke-32. Roma 11 ayat 32 yang mengatakan, sebab Allah telah mengurung semua orang yang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang dipulihkan, ada orang disembuhkan, ada orang diberkati Tuhan, ada orang ditolong Tuhan, ada orang sukses, ada orang mengalami segala macam hal yang baik, indah, dan menyenangkan. Itu bukan karena dia, itu bukan karena hasil usaha dia, itu bukan karena kemampuan dia, tidak. Itu semua semata-mata anugerah Tuhan, ya. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Siapakah kita ini? Kita ini orang berdosa, kita ini jijik, kita ini najis, kita ini kotor. Dan oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diperkenankan untuk apa? Bisa menghampiri Tuhan. Dan kita bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa datang kepada dia. Ini anugerah, saudaraku, ya, kemurahan hati Tuhan. Jadi tugas kita yang kedua setelah kita mengerti, kita mulai mengakui sekarang, ya, mengakui tentang kemuliaan Allah di dalam kemurahan hati Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga. Setelah kita mengerti, mengakui, baru yang ketiga ini. Setelah kita lihat, yang ketiga siapakah dia? Dia adalah orang yang menyatakan, ya. Dia menyatakan apa, saudaraku? Dia menyatakan bahwa betapa dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah yang hebat itu. Hebatnya itu apa, saudara-saudaraku? Ya, tak terselami, saudaraku. Itu terlalu hebat, terlalu dalam sekali. Kita lihat dalam Roma pasal 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami janji jalan-jalannya. Amin. Amin. Coba bilang oh, bilang oh. Oh apa, saudaraku? Oh, alangkah. Alangkah apa, saudaraku? Alangkah dalamnya. Apanya dalam, saudaraku? Kekayaan, apalagi hikmat, apalagi pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki oleh keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Wow, ini dia. Jadi ketika kita mendengar firman ini, maka tugas kita yang ketiga, kita menyatakan, ya. Jadi pertama tadi kita mengerti, setelah mengerti kita mengakui, setelah mengakui sekarang kita menyatakan itu. Menyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan engkau hebat, engkau dahsyat Tuhan. Baik itu kekayaanmu, hikmatmu, pengetahuanmu, kemudian keputusan-keputusanmu. Wow, terlalu dahsyat, ya. Terlalu ajaib, terlalu hebat. Amin, saudaraku. Nah, dari 3 rahasia iman ini, saudara-saudara, kita akan lihat. Lalu apa sekarang hasilnya yang menjadi manfaat bagi kita orang percaya yang taat pada firman. Kita lihat yang pertama ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi sarana. Dia menjadi sarana apa, saudaraku? Dia menjadi sarana anugerah Tuhan bagi Israel. Bagi Israel ini umat kepunyaan Tuhan, ya. Umat pilihan Allah secara jasmani. Kita lihat, ya, kita ini secara rohani. Ya, Roma pasal 11 ayat 31. Roma 11 ayat 31 yang mengatakan, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Amin. Haleluya. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Siapa yang sekarang tidak taat? Orang Israel. Buktinya apa? Mereka sampai hari ini, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Karena mereka berpikir bahwa Mesias yang lain yang mereka sedang nantikan, itu bukan Yesus. Mereka anggap bahwa Yesus ini gak cocok jadi Mesias. Ya, masa dia lahir dari keluarga miskin. Tempatnya itu di kandang lagi, ya, sudah di atas palungan. Lalu orang tuanya hanya tukang kayu, saudaraku. Seorang pengusaha, apa itu, furniture, saudaraku, ya.
Namun Bapak Ibu sekalian, itulah Tuhan, Dia yang begitu mulia datang dalam wujud manusia yang hina, saudaraku, demi mencari menyelamatkan kita semua, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan kita semua orang percaya yang taat pada firman, kita menjadi sarana. Sarana apa? Sarana anugerah, ya. Anugerah itu kemurahan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan juga menjadi, saudaraku, keselamatan bagi orang Israel ini, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, hasilnya apa bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan? Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia melihat, ya. Dia melihat kenapa? Karena memang dia ditunjukkan. Dia melihat kemurahan Allah baginya, bagi dirinya. Kita lihat ayatnya, ya. Roma pasal 11 ayat 32. Roma 11 ayat 32, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin. Amin. Supaya ia dapat. Ia ini siapa? Tuhan. Tuhan dapat apa, saudaraku? Tuhan dapat menunjukkan apa yang Tuhan tunjukkan? Kemurahannya, kebaikannya, anugerahnya, keselamatannya atas mereka semua, saudaraku, termasuk kita ini. Jadi kalau Tuhan menunjukkan kemurahannya, kira-kira saudara saya bisa melihat nggak? Pasti bisa melihat, ya. Suasana kasih Tuhan, sesuatu yang ditunjukkan itu supaya apa? Supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa memandangnya bahwa betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa dalamnya anugerah Tuhan itu, kemurahan hatinya, ya, bagi kita sekalian. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia mengakui bahwa tak terselami jalan-jalannya Tuhan. Memang tak terselami, saudaraku. Lihat ayatnya, Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amin. Amin, saudaraku. Sungguh apa, saudara? Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Makanya saudara lihat, ya, orang-orang pintar, orang-orang jenius, orang-orang pandai, ya, saudaraku. Kalau mereka tidak mengalami pengurapan Roh Kudus, saudaraku, pengetahuan mereka dangkal, saudaraku. Mereka hanya mengerti hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang rohani, yang ilahi, mereka tidak bisa mengerti. Karena itu hanya bisa disingkapkan Tuhan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang selalu mencari wajah Tuhan. Mereka bisa mengerti rahasia-rahasia ilahi. Seperti contoh di Alkitab ada Yusuf, saudaraku, ya. Ada Yusuf pada zaman Firaun berkuasa, saudaraku. Ada dia punya orang-orang pintar, orang-orang hebat, tapi mereka tidak bisa mengartikan mimpi yang Firaun sedang mimpikan itu. Karena itu merupakan sebuah rahasia yang tersembunyi. Hanya Yusuf yang bisa menyingkapkan, bisa mengartikan mimpi dari Firaun, ya. Pada zaman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Raja Nebukadnezar juga bermimpi tentang sebuah patung yang besar yang dia bangun. Semua orang-orang pintar tidak bisa sanggup menjawabnya. Hanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bisa menyingkapkan itu, saudaraku, ya. Lihat Bapak Ibu sekalian, ini dahsyat sekali saya, saudaraku. Orang-orang percaya taat pada firman Tuhan, dia mengakui, saudaraku, mengakui bahwa apa? Tak terselami jalan-jalannya. Tak terselami jalan-jalan Tuhan ini tidak bisa dimengerti oleh orang-orang manusia berdosa, ya Bapak Ibu. Manusia berdosa itu matanya ditutup, ya, tidak bisa melihat, telinganya tertutup jadi tuli, nggak bisa dengar suara Tuhan, hatinya menjadi suara hati yang tertutup, tidak bisa merasakan akan anugerah Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, pikiran-pikirannya juga menjadi picik, menjadi tertutup, mereka tidak bisa memahaminya. Tapi saudara saya yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, Tuhan akan singkapkan, Tuhan bukakan rahasia-rahasia ilahi kepada saudara saya. Apalagi kalau engkau mengalami pengurapan Roh Kudus, itu tambah dahsyat lagi, ya. Dalam 1 Yohanes berkata, pengurapan itu akan mengajar engkau tentang segala sesuatu. Wow, sungguh indah Bapak Ibu. Yang dulunya kita nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Yang dulunya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu nggak paham, jadi paham, ya. Saudaraku, ini luar biasa. Namun orang-orang dunia itu, saudaraku, bagi Allah itu adalah suatu kebodohan, ya. Hikmat
hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Makanya Tuhan katakan apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh. Orang yang bodoh itu siapa? Bukan karena dia nggak bisa baca tulisan, huruf, angka. Bukan itu. Orang yang bodoh itu orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan ada di mana? Kehendak Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan, bacalah Alkitab setiap hari. Dengarkan firman Tuhan setiap hari. Engkau akan memiliki pengertian, understanding yang benar akan firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Hanya dengan jalan seperti itu engkau minta tuntunan Roh Kudus untuk membukakan pikiranmu, membukakan sebuah wahyu-wahyu ini engkau bisa memahami dengan baik. Katakan amin. Ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian, bahwa bagi orang-orang dunia mereka mengalami kesulitan memahaminya. Tapi kita semua yang diurapi Tuhan, menerima Roh Kudus yang dicurahkan di hati kita, Roh Kudus akan menyingkapkan, membukakan rahasia-rahasia itu, saudaraku. Bahkan dia menyelidiki apa yang ada dalam hati Bapa. Dia akan beritahu kepada kita sekalian. Katakan amin ya. Makanya penting mempunyai keintiman dengan Tuhan itu penting, saudaraku ya. Tuhan tidak sembarangan membukakan rahasia kepada sembarangan orang. Tidak semua. Dia beritahu kepada orang-orang khusus, orang-orang yang diurapinya, sehingga mereka bisa mengerti. Dan kalau engkau dekat dengan orang-orang yang bisa mengerti rahasia-rahasia ini, engkau pasti juga akan mengerti rahasia-rahasia tersebut. Katakan amin ya. Tuhan berkati kita sekalian, dan mari Bapak Ibu kita berdoa supaya kalau ada dosa yang membuat kita tidak bisa melihat anugerah Tuhan, dosa membuat telinga kita menjadi tuli, tidak bisa mendengar suara Tuhan, dosa membuat hati kita ini menjadi suaraku tertutup sehingga kita tidak bisa merasakan anugerah Tuhan, dan dosa ini membuat suaraku kita mengalami keadaan-keadaan yang buruk. Hari ini percaya semua dosa apapun diampuni oleh Tuhan ya. Tuhan mengampuni segala dosamu, walaupun berwarna merah seperti kain kesuma akan menjadi putih seperti salju. Amin saudaraku ya. Dan ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Saya rindu malam ini semua yang sudah siapkan roti dan anggur, silakan saudara-saudara, engkau bisa pegang roti di tangan kanan saudara-saudara sekalian. Hosti, haleluya, imani bahwa ini bukan hosti atau roti biasa, tapi ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri ya. Ini adalah tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya rindu malam hari ini Bapak Ibu sekalian, pegang roti di tangan kanan saudara. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga dan memberikan kehidupan kepada umat manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah roti di tangan kanan kita yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, saudaraku. Makanlah. Haleluya. Mari pegang anggur, saudaraku, di tangan kanan saudara dan saya. Imani ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah darah daripada Kristus. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada perlindungan Tuhan. Dan darah ini membawa kita masuk ke tempat kudusnya sehingga kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudaraku. Minumlah. Haleluya Tuhan. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kita akan berdoa dan Cipung berdoa ya untuk firman Tuhan sudah kita dengar di malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Pendeta John. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang mulia, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mencintai kami lebih daripada segalanya. Terima kasih Bapa atas tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa hari ini kami sudah diselamatkan dan juga kami sudah diampuni dosa-dosa kami. Mana kami seringkali melanggar perintah-perintah-Mu, kami seringkali tidak taat, dan kami seringkali melanggar apa yang Kau perintahkan, dan kami seringkali melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi hari ini kami sudah dibukakan lagi oleh Pak Pendeta John, Bapak. Oh Tuhan, urapi Pak Pendeta John kembali, kembalikan semua seperti Tuhan mengembalikan seperti Daniel, Mesa, dan Abednego, Bapak. Ajarkanlah kami selalu tunduk dan selalu berharap kepadamu seperti Daniel, Mesa, dan Abednego yang setia, setiap hari berdoa 3 kali.
Dan hari ini Tuhan kami percaya bahwa di gereja DLCC ini kami juga akan dipulihkan. Karena Tuhan yang memulihkan kami percaya Tuhan. Kami juga ingin berdoa 3 kali seperti Daniel, Meksa, dan Abednego. Terima kasih Tuhan, pencerahan firman-Mu yang membukakan mata rohani kami, menyingkapkan kami Tuhan. Pikiran kami, hati kami disingkapkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Ajar kami duduk manis seperti Maria yang selalu mendengarkan akan firman-firman-Mu. Hanya Engkau yang bisa membukakan semuanya selubung kami. Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang bisa memberikan hikmat akal budi kecuali Yesus sendiri. Seperti Daniel, Meksa, dan Abednego Tuhan, yang mana setia dalam dia berdoa 3 kali sehari. Dan ajarkanlah Tuhan di gereja DLCC ini kami seperti Daniel, Meksa, dan Abednego. Dan 3 kali sehari kami berdoa, ampuni kami Tuhan kalau selama kami ini tidak taat. Kami seringkali melanggar-Mu, kami seringkali mengikuti kedagingan kami, ampuni. Bahwa kami semua gereja-Mu di DLCC ini Bapa, sehingga bersatu untuk saling rindu, untuk saling bersekutu dengan-Mu. Itu kerinduan kami satu persatu Bapak, bawa kami mendekat kepadamu. Ajarkanlah kami selalu berharap dan berharap. Di akhir zaman ini Tuhan, banyak rintangan, banyak masalah. Tetapi kami percaya kalau kami dekat kepadamu, maka masalah itu Engkau yang mengurus semuanya. Dan tidak ada satupun yang mengecewakan Tuhan kami, karena Engkau di dekat kami. Sekalipun manusia bisa mengecewakan kami, saudara kami, teman-teman kami, mungkin kerabat-kerabat kami, Tuhan seringkali meninggalkan kami. Tapi kami punya satu pribadi yang begitu luar biasa, yang mengasihi dan mencintai kami, yaitu Yesus Kristus. Tanamkan firman-firman yang hidup di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di mata hati kami Tuhan. Tancapkan di dalam hati kami, sehingga kami rindu, punya kerinduan. Bakar kami Bapa, bakar kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami berapi-api. Kami mau Tuhan selalu rindu. Tarik kami untuk mendekat kepadamu. Bukankah Engkau yang berfirman, serahkan segala khawatirmu kepadaku, maka Engkau bertindak. Hari ini Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Kami punya Engkau yang sangat baik. Engkau sudah bukakan mata kerohanian kami lebih dalam dan lebih dalam lagi. Melalui Pak Pendeta John, Tuhan Kau pakai kami semua. Sehingga kami Tuhan selalu rindu, punya kerinduan. Dan mendekat hanya kepadamu saja Bapa. Kami tidak mengikuti kedagingan kami tidak mengikuti Tuhan. Kami tidak mau Tuhan asal-asal. Suatu kali jika Engkau datang, pada kali kedua, Tuhan Kau bawa kami untuk sujud di bawah kaki-Mu. Dan jangan Kau tinggalkan kami Bapa. Kami butuh Roh-Mu Tuhan untuk menuntun langkah-langkah kami. Kami butuh Engkau Yesus. Hanya Engkau yang bisa memberikan kami kekuatan, membentengi kami dan memperbarui jiwa kami. Kami butuh jiwa kami dipulihkan Bapa. Kami butuh semua yang di sini dipulihkan jiwa kami. Masalah kami kecil karena Tuhan kami lebih besar dari semuanya. Kami percaya Tuhan, semakin hari kami semakin maju bersamamu. Kami akan menang karena Engkau sudah menang. Kami percaya Yesus bahwa gereja DLCC itu selalu dekat Tuhan kepadamu. Bawa mereka, jamak mereka satu persatu, hati mereka jamak Tuhan. Yang mereka undur, Kau tarik kembali. Jiwa-jiwa ini membutuhkan belas kasih tangan-Mu. Tangan-Mu yang penuh berlubang paku dan penuh kasih. Mari Tuhan Roh Kudus yang belum hadir pada saat ini, Tuhan Roh Kudus, biar kami minta belas kasih-Mu. Ampuni kami Bapa, layakkan kami untuk mendoakan mereka semua. Tarik mereka yang jauh. Tuhan, Angel dan suaminya, tarik kembali ke tempat ini. Kami tahu kami tidak mampu. Baik Syana Tuhan, David ya Tuhan yang berjanji untuk selalu dekat kepadamu, rindu kepadamu. Kami tahu Tuhan ada satu roh yang membawa dia jauh darimu. Tapi kuasa-Mu tidak terbatas Bapa. Segala kuasa yang bukan dari Engkau, hari ini kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Tuhan, alam Bapa yang kekal, kami tarik mereka di dalam nama Yesus. Dengan kuasa ilahi dari surga, Engkau memberikan kuasa kepada orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, nama-Mu berkuasa Bapa. Kami rebut jiwa mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami rebut, kami hancurkan kuasa yang bukan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, roh jahat sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Dia tidak berkuasa lagi. Kami akan lawan iblis, maka iblis akan lari. Amin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada-Mu. Ya, Yesus. Hari ini kami bersatu dengan Pak Pendeta John, bersama dengan Pak Frankie dan Ya, semua Yesus. Indrayani di sini, Tuhan, Om Gokim dan Ya, Yesus. Siem juga Tuhan di sini. Oh, kami bersatu dengan siapapun Amin. yang di sini, kami tidak tahu Bapak. Amin. Tapi Engkau tahu, kami bersatu hati merebut jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Dalam Kami nama rebut, Yesus. kami patahkan, hancurkan. Haleluya. Dia tidak berhak atas tubuh jiwa kami. Amin. Dia tidak berhak atas kami. Kami dibayar dengan harga yang mahal, dengan darah anak domba Allah. Darah, bukan darah yang fana, tapi darah yang kekal. Ya, Terima Yesus. kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, bentengi kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah sembuhkan kami. Engkau berkata sudah lunas di Golgota. Kami sudah disembuhkan. Jiwa kami dipulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas anugerah besar-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah minum tubuh-Mu, darah dan tubuh-Mu Tuhan sudah kami makan. Kami percaya bersama-Mu kami akan menang. Terima kasih Roh Kudus, pakai Tuhan, Pak Pendeta John kemanapun berada. Ada jiwa-jiwa Ya, dipersembahkan Yesus. kepada-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu supaya Tuhan kami juga mempunyai pribadi seperti yang Engkau katakan, Ya, Yesus. gembalakan domba-domba. Amin. Dalam Yohanes 21 Kau katakan kepada kami semua, Ya, gembalakan domba-dombaku. Kami mau Bapa menggembalakan untuk diserahkan kepadamu. Kami mau Bapa. Ya, Pakai Yesus. kami, urapi Pakai. mulut kami semua tempat ini yang mendengarkan. Buka telinga kami Bapa. Amin. Buka hati kami, buka pikiran kami. Tanamkan di hati kami untuk mereka supaya juga mereka diselamatkan. Terima Ya, kasih Yesus. Bapa. Kami punya kerinduan. Tuhan juga jiwa-jiwa diselamatkan, dibawa ke kaki-Mu semua. Terima kasih, sentuh hati mereka satu persatu Tuhan. Mereka tidak hadir pada saat ini, supaya nanti Tuhan selanjutnya dia akan hadir. Dorong dalam nama Yesus, dorong dengan kuat kuasa darah-Mu. Jamak mereka Bapak. Itu kekuatan-Mu Tuhan. Kalau kekuatan kami Tuhan hanya sebisanya Tuhan, kami manusia tidak bisa berbuat apapun, tapi Yesus yang berkuasa. Jamak Tuhan, jamak dalam nama Yesus, jamak syarat Tuhan, pulihkan hatinya. Yang kecewa Tuhan, yang seringkali kecewa, oh Tuhan, balut dengan darah-Mu. Balut dengan darah-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepada kuasa-Mu. Kami percaya kepada kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Janji-Mu dan yang amin. Waktu-Mu bukan waktu kami, tapi kami tetap menjerit sampai Engkau turunkan belas kasih-Mu. Kami menjerit untuk jiwa-jiwa. Kami menjerit Tuhan supaya mereka datang ke hadirat kembali. Kami rindu, bukankah dia saudara kami Bapak. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Jangan sampai satu pun yang binasa Tuhan. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami juga rindu mereka diberikan hidup yang kekal oleh-Mu. Kami minta belas kasih-Mu Bapa. Terima kasih, ajarkanlah kami seperti Ayub, yang Tuhan selalu rindu kepadamu, setia kepadamu, apapun yang terjadi, kami memilih Engkau Bapa. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Tuhan, bawa kami selalu dekat kepadamu. Mari Tuhan, mari Roh Kudus penuhi kami Bapa. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, dengan urapan Roh Kudus-Mu. Kami mau Yesus, kami mau membawa Yesus Tuhan. dekat kepadamu. Pakai kami Tuhan yang Mari tempat ini. Tuhan. Pakai kami Tuhan. Jiwa-jiwa membutuhkan belas kasih-Mu. Peluk mereka satu persatu Bapak. Peluk mereka Bapak. Ya, Yesus. Terima kasih, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Bapak, haleluya. Haleluya. Peluk mereka, tarik mereka kembali kepadamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dan kami akan menantikan janji-Mu. Dan setiap lutut akan bertelut, lidah mengaku Yesus itu Tuhan. Ya, Janji-Mu Yesus. ya dan amin. Kami pegang teguh janji-Mu Bapak. Kami pegang teguh janji-Mu. Hari Ya, ini kami Yesus. mengucap syukur dan terima kasih. Kami tetap pegang janji-Mu Tuhan. Dan janji-Mu tidak akan Tuhan dibiarkan. Janji-Mu akan digenapi. Karena Amin. Engkau yang berfirman, Engkau yang menggenapi, Engkau yang melakukan. Kami tinggal berdoa aja Tuhan. Dan satu orang bertobat, seisi rumah tangganya diselamatkan.
Tuhan, Yes. terima kasih atas Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Bapa yang mulia, Bapa yang dahsyat, yang berkuasa, Allah semesta alam. Oh Yesus, terima kasih. Engkau Allah kami. Kepadamu lah aku mohon ampun dan berdoa. Terima kasih, dengarkanlah doa-doa hamba. Ya Yesus. Bapak, dengarkanlah doa mereka rindu. Ya Tuhan. Supaya jam 1 siang kami berdoa bersama-sama, memuji dan memuliakan nama, meninggikan Engkau Bapa, Amin. mengagungkan namamu dari kami, Ya Bapa, Yesus. dari kami, untuk kami, supaya kami bisa mendoakan jiwa-jiwa dan mereka juga dipulihkan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, Rohmu tidak akan berhenti Bapa, Ya Yesus. Rohmu akan berhenti, Roh Kudus Amin. akan membakar kami yang di sini. Terima kasih. Biar kehendak-Mu yang jadi, biar kehendak-Mu yang jadi. Yesus tetap sama dulu, sekarang, selamanya, tidak berubah, dan Kau tidak terbatas. Mari Roh Kudus, kami mau, kami berjanji, kami mau Bapak. Ajarkanlah kami untuk bersyukur, ajarkan kami untuk tidak bersungut-sungut, Ya ajarkan kami Yesus. melakukan kehendak-Mu dan taat kepadamu. Ajarkanlah kami Bapak tidak menghiraukan keadaan kami. Apapun yang Ya terjadi, Yesus. kami memilih Engkau, kami memilih untuk taat kepadamu, kami memilih untuk setia, kami Ya memilih Yesus. untuk melakukan semuanya. Terima kasih, thank you Lord Jesus, thank you Bapa. Ya Engkau Yesus. baik, ini hari Kau baik. Terima kasih, Kau bukakan mata kami, Kau bukakan pikiran kami, hati kami, untuk selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya Kami mau, Yesus. Bapa, kami mau. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya bisa memuji syukur. Terima kasih Bapa, bahwa tiba-tiba mereka dikejar sisi bersatu bersama kami, Ya Yesus. untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Kau. Yang Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami muliakan. Jangan sampai satu pun Kau tinggalkan Ya Bapa. Yesus. Tarik mereka datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami rindu bersatu di sini Bapa. Kami rindu. Kami berdamping tangan kami semua dengan Haleluya. menjadikan kami misi kerajaan Allah. Haleluya, makar kami Haleluya. Bapa. Praise God. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa surgawi, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Aku cinta padamu, Ya Yesus. padamu. Aku mengasihimu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ku serahkan tubuh jiwa kami dan tubuh jiwa mereka yang di sini dalam tangan-Mu. Pakai mereka juga Mari Bapak, Tuhan. Amin. supaya banyak jiwa saudara kami diselamatkan. Bukan cuma kami, tetapi mereka yang di luar. Terima kasih Tuhan. Bapak kami terlalu mengerti isi hati-Mu. Bawa Ya, kami Yesus. supaya mengerti isi hati-Mu. Berjalan bersama kami tidak mampu Bapak. Ya Kami Yesus. tidak mau ditinggal. Kami tidak mau Bapak. Kau di depan, kami di belakang. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Oh Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu. Ku serahkan semuanya ini Bapak. Biar Kau urapi kami Tuhan. Ya Urapi Yesus. kami Bapak. Amin. Layakkan kami. Layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihi gereja CLDC. Kami tahu Kau mengasihi gereja ini Tuhan. Ya Kau Yesus. mencintai gereja ini. Kami merasakan hadirat-Mu Bapak. Bapak Pendeta John berfirman, aku merasakan urapan-Mu, merasakan urapan hadirat-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bagimu tidak ada barang mustahil Tuhan. Haleluya. Amin. Bagimu tidak ada barang mustahil Bapak. Jika Engkau yang membuka pintu dan Yes. tidak ada satu yang menutupnya, kami Amin. pegang janji-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami pegang janji-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kau lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Kau lebih besar. Roh Tuhan yang ada padaku Ya lebih Yesus. besar daripada semua yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kerjakan menurut kehendak-Mu. Kerjakan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Kami Yesus. mengucap syukur. Dan terjadilah sesuai dengan firman-Mu, bahwa kami mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Ya. Segala puji hormat hanya bagimu. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Ya, amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Cifung untuk doa Ya. yang sangat indah ya. Dari hati yang terdalam, Tuhan sedang melawat Cifung dan kita semua di malam hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita kembali kepada yang menaikkan doa profetik dan yang menyampaikan pengumuman, kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Rosalin dulu. Sehubungan dengan kemarin ketika kita kebaktian di tempat Pak Bruri, waktu hari Jumat kami datang mendoakan beliau, dan ketika kebaktian hari Sabtu di rumah Pak Bruri, Bu Rosalin ya, di Surabaya, di Darmocila, dan kita doakan, dan pada waktu Pak Bruri diantarkan ke rumah sakit untuk di check up, ternyata di sana tidak ada yang membahayakan. Ya, silakan Bu Ros bisa cerita sebentar, kesaksian singkat. Mic bisa dibuka Bu Ros. Ya, mic-nya bisa dibuka, Bu Ros. Shalom. Ya, Bu Ros. Halo. Ya, silakan. Ya. Bisa memberikan kesaksian. Ya, bisa dengar, bisa. Ya, terima kasih Pak John dan Berjimat dan Pak. Kami tetap masih juga rumah sakit. Nah, telepon ya. Ya, Bu Ros, halo. Oh, oke, mungkin ya masalah signal ya. Ya, Bu Ros. Pak John, Ya, suaranya terganggu. ya, oke, enggak apa-apa. Nanti kita bisa dengarkan kesaksiannya. Kita naikkan doa profetik dulu malam hari ini, dan doa profetik akan dinaikkan oleh yang bertugas. Dipersilakan. Siapa Bu Siang Diangka yang menaikkan doa profetik, Kak? Shalom. Ya, shalom, Shalom. Bu Siang Liang. Oke. Selamat malam semuanya. Ya, Ini selamat malam. Saya di mall Pak, saya tidak berani buka Oh ya, video. Jadi ini anunya belum keluar Pak ini. ya, ini sudah bisa ya. Oke. Ya. Mari sama-sama kita doa bersama, doa profetik untuk bangsa dan negara, dan diakhiri I receive. Amin. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang sudah Pak. Takut. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut,
dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Lalu siap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I Amin. receive. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Sama-sama Pak John. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati ya. Oke, selamat bergabung ke Ini salah bersama cucu. kita. Ya, Cucu itu oke. lupa. Ya, baik. Terima kasih Bu Sian Liang ya. Salam buat cucu dan semua yang ada di sana. Ya. Oke, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Ong Gyo Kim dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John. Shalom. Ya, Shalom. 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 Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Satbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB jam 1 siang, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 25 Mei 2024 pukul 10 pagi WIB bertempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 atau MC 68 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo dan atau Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Mei 2024 Pastor John Satbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara atau saudari berbahagia. Tanggal 13 bulan 5 1985, Saudari Catherine Listerine Mairinsa Tantia Sinar Yakto ya, Jakarta, atau putrinya Ibu Yeti Sulistiawati Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085
964277805. Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih Amin. tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gio Kim. Ya, Pastor John sama-sama. Amin. Oke. Ya, baiklah mari Bapak Ibu sekalian sebelum kita berpisah meninggalkan ruangan Zoom ini ya. Kita dengarkan kesaksian dulu dari Ibu Rosalin sehubungan dengan kemarin Pak Bruri dalam kondisi kesehatan yang agak dikhawatirkan ya, tapi puji Tuhan ternyata waktu dibawa ke rumah sakit dokter menyatakan tidak ada apa-apanya ya. Oke, Bu Rosalin, halo. Ya, silakan boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas doa-doa teman-teman dan juga Bapak John semuanya. Amin. Yang mana rumah sakit lancar semua dan tidak ada apa-apanya. Jadi kami semua sudah tidak khawatir lagi. Ya, Amin. 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 Berjalan baik dan Tuhan Yesus juga baik. Kami Amin. tetap percaya. Tidak ada yang mustahil bagi kami semua. Ya Pak John. Amin. Dan Amin. Amin. anak-anak saya sekarang juga tenang karena telah mendengarkan bahwa Bruri kemarin sudah di-scan, tidak ada apa-apanya lagi. Amin. Ya, amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus baik. Menjaga Amin. kami semua. Ya, amin. Ya, puji Terima Tuhan kasih, ya. Pak John. Doa-doa teman-teman semua. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Amin. Amin. Luar biasa ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Jadi Tuhan mendengarkan doa orang percaya ya. Ya, begitu Pak John. Ya. Ya, oke. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bu Rosalin, Pak Bruri, orang tua kita. Kita doakan supaya mereka panjang umur, damai sejahtera. Sebelum mereka pulang ke Jerman, mereka akan mengikuti acara retreat ya dengan kita. Dan semuanya mulai belajar untuk nabung uang dari sekarang ya. Nyelengin 5.000, 10.000 nabung supaya nanti bisa ikut acara retreat. Kita mulai dari hari Sabtu sampai hari Minggu ya. Minggu siang selesai baru kita pulang. Oke. Jadi kita bermalam 1 hari, tempatnya bagus dan sangat alami ya. Jadi tempat itu memang kita berdoa supaya kemarin pemiliknya itu datang dan kita sudah ngomong-ngomong doakan supaya semuanya lancar ya. Kita punya waktu ada sampai bulan Juli. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu mulai nabung ya, nyelengin uangnya disisihkan untuk persiapan acara retreat kita, saudara-saudaraku. Oke. Dukung separuh orang itu biayanya 250.000 ya supaya semuanya dilancarkan. Nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Mauricio akan mau menyanyikan satu pujian sebelum kita berpisah. Oke, kepada Pak Norma, Pak Tirto, Bu Norma, kita mendengar suaranya dulu. Shalom Pak Tirto, Bu Norma. Shalom. Ya, ini dia suara yang ditunggu-tunggu. Kemarin beliau tidak bisa hadir oleh karena kesehatan terganggu ya. Tadi Ko Anto juga ada tadi saya lihat. Oh, rupanya mungkin masalah sinyal. Ya, silakan Pak Tirto mau sampaikan sesuatu buat kita semua malam ini. Norma silakan. Ya. Iya, Pak John. Ini ya, Bu Norma sudah baikan sih, Pak John. Amin. Sudah. Cuman demam aja. Terima kasih doanya Pak John. Terima kasih doanya semuanya. Amin. Praise the Lord. Arahkan tangan saudara di depan layar monitor. Siapa yang hari ini sedang terganggu kesehatannya, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Yesus. Dan arahkan tangan kananmu di depan layar monitor. Engkau yang punya cucu yang sakit, anak yang sakit, menantu yang sakit, mertua yang sakit, orang tua yang sakit, atau dirimu yang sakit juga. Imani ya. Malam ini kuasa Tuhan sedang bekerja. Aku berkata sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan saudara-saudara terkasih, yang lainnya yang sudah bersaksi, dan termasuk orang tua kami Ibu Rosalin yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Hari ini juga kami berkata Bu Norma juga dipulihkan secara total. Pak Frans Angki, Ibu Yeti, Ibu Rosalin, Ibu Indriani, untuk Male,
Ale untuk juga Dalam nama menantunya, Yesus. calon menantunya Dalam nama Christian, Yesus. untuk Dalam besarnya nama Tuhan Tuhan, Yesus. mamanya Christian, Dalam nama sembuhkan. Tuhan Yesus. Oh, Dalam Om Tio nama Kim, Tuhan Yesus. juga Dalam putrinya nama Indah, Yesus. dalam nama Yesus disembuhkan. Dalam Ibu nama Sian Liang, Yesus. cucunya Dalam disembuhkan. nama Pak Yesus. Mauricio, Dalam untuk nama Yesus. ponakannya disembuhkan. Ibu Oh, Marta, Jesus. Dalam nama Cifu, Tuhan Yesus. dalam nama Amin. Yesus, semua yang Dalam hadir malam nama ini Yesus. tanpa terkecuali Dalam Pak nama Tito, Bu Yesus. Norma, Dalam nama semuanya Tuhan Yesus. disembuhkan Tuhan. Terima Dalam dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Dalam nama Percaya Tuhan. Bu Erna, Bu Erni di Dalam nama Papua Yesus. juga disembuhkan. Pak Amin. Wahyu, Bu Sinta Dalam nama disembuhkan. Tuhan Yesus. Cucu-cucu yang Dalam lain nama semuanya Tuhan. Arsenio, Aren, Oh, dalam Aldo, nama Aldrik, Tuhan. semua disembuhkan, Dalam nama Tuhan dipulihkan Yesus. dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan. diberkati. Dalam Semua jadi nama orang Tuhan. sukses, tidak ada yang gagal, Amin. semuanya Dalam menang. nama Tuhan Tidak ada Yesus. yang kalah, Dalam semuanya nama beruntung, Tuhan tidak ada Yesus. yang rugi, Dalam semuanya nama sehat, Tuhan tidak ada yang Yesus. sakit, semuanya Dalam kuat, nama tidak ada Tuhan yang lemah. Yesus. Dalam Semuanya nama Tuhan dalam Yesus. keadaan berhasil, tidak ada Amin. yang gagal. Dalam Dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Dalam Kemuliaan nama hanya Tuhan. bagi Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus. selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Dalam nama cucunya Pak Tuhan Frans Yesus. Angki, anak Oh, Immanuela dalam nama sudah Yesus. disembuhkan Tuhan. Amin. Siapapun yang punya cucu malam hari ini sudah Amin. disembuhkan Tuhan dalam Amin. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam Semua yang nama percaya Tuhan. katakan amin. 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 Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oke. Haleluya. Pak Morris mau nyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan. Dipersilakan Pak Morris. Ya, shalom, selamat malam Ya, semuanya, Bapak shalom. Ibu. Puji nama Tuhan, kita boleh mengalami kasih dan kebaikan anugerahnya senantiasa dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Itu semua karena semata-mata bukan karena kekuatan, kesehatan, namun semua karena Tuhan. Dan kita semua percaya Tuhan adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita. Dan Amin. saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kita bisa merenungkan kembali kebaikan dan anugerahnya dalam hidup kita. Jaringan tidak bagus. Ya, ya, ada sedikit terganggu jaringan ya. Amin. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita sudah mendengar Pak Morris memuji Tuhan walaupun kurang jelas di telinga kita, tapi kita mengaminkan ya.
Amin. Tuhan mendengar pujian yang Pak Moris sudah nyanyikan dan kita semua dapat merasakan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita terima berkat. Turunkan berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat Amin. semua kita yang hadir pada malam hari ini. Ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau terkoneksi langsung dengan sorga. Engkau Amin. terkoneksi langsung dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan, sumber berkat, sumber segala sumber yang kau perlukan di malam hari ini. Dalam nama Yesus, terima malam ini. Dalam nama Yesus, Pak Moris, Ibu Weli Hukubun, Pak Frans Angki, Ibu Rosalin, Ibu Sian Liang, Ibu Indriani, Ibu Yeti Sulistiorini, Ibu Ong Giokim, Ibu Marta Cifung. Dalam nama Amin. Enrikel, Pak Tirto, Bu Norma, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Amin. Dalam nama Yesus, engkau terima berkat, mujizat, keuangan, ekonomi, bisnis, Amin. karir, juga untuk segala pekerjaan semua diberkati Tuhan. Tuhan buat Amin. engkau beruntung, tidak akan rugi. Engkau naik dan tidak Amin. akan turun, menjadi kepala, Amin. menjadi ekor. Segala Amin. kelimpahan dan seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Terimalah Amin. berkat ini. Tuhan berkati Pendeta. kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok Syukur. malam, besok siang, Bapak semua yang Ibu datang bangsa. terima mujizat Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Makasih Amin. Pak Selamat John. malam. Ya, Tuhan berkati. Makasih. Dengan Ibu Rosalin, Pak Frans, Terima kasih, Bu Weli. Pak Tirto, Bu Ya, Norma, Pak Tuhan Wahyu berkati ulang ya. tahun doakan Bu Pak Indrayani, Pak Bu John, Bu Lili, Indriani. Sama-sama. Pak Pak Frank, Tirto, Bu Norma, semangat ya, Cipung. Bu Bu Marta. Dan Bu Yeti, Marta, dadah. Cipung. Ya, Yohan Ya. Sinijen, semua diberkati. Bu Marta ya. Sama-sama. Tuhan berkati. Indriani, Bu Cindy. Ya, semangat Ayo. ya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Ya, Tuhan berkati Bu Pak Yeti. Santi. Maju terus. Salam buat Bu Endang ya. Bu Indriani. Ya, Indriani, salam buat Bu Om Endang dan Geki. Dirli. Bu Semuanya, Bu Rosalin. Lili. Pak Budi. Praise Terima kasih, Bu Yeti. Ya, praise God. Amin. Ani. Pak Amin. John. Ya, Terima Tuhan kasih. berkati sama-sama. Tuhan berkati Pak Boris ya, Cifung, semuanya. Ya, Tuhan berkati Pak Bu Miko. Ilian, Pak Frans Angki. Dadah, Om Jokim. Dadah. Pak Jim, Sumeliati. Semuanya. Ya, Pak Cindy. Pak Dadah John. ya, Om Jokim. Dadah. Ya, ya, Marisha. God bless you. Selamat Berkati, malam dadah. semuanya. Pak Salim, ya. Pak Nuri. Terima berkati. Selamat malam, Pak semangat Bluri. teman-teman. Selamat beristirahat. Berkati, Pak Bluri dadah. sehat ya, Pak Bluri sembuh ya. Pak Blur. Istirahat, Besok Om pagi, Dajon. Tuhan bye-bye. memberkati. Bye-bye. Tuhan Ya, berkati. Bu Anjati. Sinyang, dadah Sinyang. Ya. Jani, sehat-sehat. Amin.